Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelas 12 MIPA 3 dengan saya Nuraska Sefudin, Saya Devi Andini. Saya Nusa Bragisyanti. saya Dia Yuladika. Saya Umaira Julianti. Saya Sinta Putri Fadila. Nah, dan pada hari ini kita mau kampanye nih tentang perubahan iklim. Nah, teman-teman tahu nggak sih perubahan iklim itu apa? Ya. Kanada boleh jelasin nggak sih perubahan iklim itu apa? Jadi, perubahan iklim adalah perubahan iklim secara signifikan dalam kurun waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Seperti perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan sebagainya. Oh gitu ya Pak. Kalau dampaknya apa sih? Teman-teman di sini harus tahu ya, banyak banget dampak dari perubahan iklim. Yang pertama ini ada kenaikan suhu bumi. Pasti teman-teman juga notice nih, kenapa sih bumi sekarang makin panas gitu? Kenapa tuh? Ya itu karena suhunya semakin panas. Berarti harus dijelasin penyebabnya sama tadi ya. Yang kedua, punahnya spesies makhluk hidup. Karena suhu bumi semakin panas, nanti kutub utara dan kutub selatan itu bisa mencair. Jadi hewan-hewan yang di sana kayak penguin, beruang kutub tuh akan kehilangan habitatnya kan. Nah mereka nggak bisa nih beradaptasi sama suhu yang panas, jadi mereka bisa punah. Yang ketiga, meningkatnya resiko wabah penyakit. Wabah penyakitnya bisa seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Yang keempat, meningkatnya permukaan air laut. Jadi kalau kutub utara dan kutub selatannya mencair, kan nanti volume air kan semakin banyak ya. Jadi permukaan air laut bisa meningkat dan bisa menyebabkan menenggelamkan pulau-pulau di pesisir pantai. Nah, yang kelima itu ada kualitas dan kuantitas ikan menurun, dan yang terakhir lahan pertaniannya berkurang. Nah, dua hal itu tuh disebabkan sama cuaca sama suhu, kan sekarang makin panas ya. Terus habis itu airnya juga kadang tuh suka mati-mati kayak keringan gitu kan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kebakaran hutan, terus membuat lahan pertaniannya tuh jadi rusak dan bahkan punah. Nah, seterusnya tuh ada penyebabnya. Penyebabnya apa sih, Kak Ayu? Nah, penyebabnya itu ada 6. Yang pertama itu ada pembuatan energi. Nah, pasti pembuatan energi itu bisa jadi penyebab karena energi listrik dan panas yang dihasilin dengan membakar bahan bakar fosil, sehingga nanti emisinya akan menghasilkan gas karbon dioksida, gas nitrogen dioksida yang akan menyebabkan gas rumah kaca, sehingga akan menyebabkan perubahan iklim itu terjadi. Yang kedua itu ada pemanasan global akibat gas rumah kaca itu sendiri. Pemanasan global itu apa sih sebenarnya? Nah, pemanasan global itu adalah peningkatan rata-rata temperatur atmosfer di permukaan bumi. Sebenarnya gas rumah kaca itu ada apa aja sih? Gas rumah kaca itu ada banyak banget. Ada nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, metana, dan lain banyaknya. Tapi yang sering kita temui itu tahu gak kalian apa? Apa tuh? Nih, dari kehidupan kita sehari-hari aja ada gas CFC, gas klorofluorokarbon. Itu dari AC dan penggunaan kulkas. Nah, gas ini juga yang nyebabin efek rumah kaca sehingga atmosfer permukaan bumi nanti bakal panas dan mengakibatkan perubahan iklim. Yang ketiga itu ada penggunaan transportasi pribadi yang berlebihan. Karena transportasi menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, makanya mereka mengeluarkan gas emisi karbon dioksida yang akan menyebabkan gas rumah kaca itu sendiri dan menyebabkan perubahan iklim. Yang keempat itu kegiatan manufaktur dan industri asap pabrik. Manufaktur itu apa sih sebenarnya? Manufaktur itu gampangnya gini, itu kegiatan industri asap pabrik yang dikeluarkan itu bakal menyumbang emisi gas rumah kaca juga yang menyebabkan perubahan iklim bumi kita. Nah, yang kelima itu ada penebangan hutan. Pohon yang ditebang itu bakal mengurangi penyerapan gas karbon dioksida di dalamnya. Jadi, kalau kita menebang pohon, maka penyerapan gas karbon dioksida kita juga akan berkurang, guys. Nah, yang keenam dan yang terakhir ada gaya hidup konsumtif, yaitu penggunaan barang elektronik, bepergian, jumlah makanan yang dikonsumsi, juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Bahkan, menurut riset, 1% orang terkaya di dunia menyumbang polusi karbon 2 kali lebih banyak daripada populasi di dunia.
ada 8. Yang pertama itu ada hemat energi, contohnya mungkin misalnya menggunakan listrik secukupnya. Kedua tuh ada menggunakan transportasi umum. Contohnya kayak mungkin kalian ingin berpergian jauh ya, itu lebih baik menggunakan transportasi umum. Itu gunanya untuk apa sih? Gunanya itu agar terhindar dari polusi udara di sekitar kita. Nah, yang ketiga menggunakan kendaraan listrik. Gunanya itu untuk mengurangi dan mengurangi polusi dan ramah lingkungan juga. Nah, yang keempat juga ada memperbanyak makan sayur. Kalau misalnya kita memperbanyak makan sayur agar kita terhindar dari segala penyakit dan badan kita juga semakin lebih sehat. Mungkin kita cari penjelasannya akan di sama kita. Nah, yang kelima ini ada reduce reusable yang artinya yang berarti mengurangi penggunaan kembali dan daur ulang. Contoh misalnya sudah kertas, kalau udah pakai kan tolong jadi kertas yang bisa kalian gunain lagi. Terus number 6 itu menanam pohon lagi kembali. Karena menanam pohon bisa membantu untuk memperbaiki kualitas udara. Seperti jadi sekarang udah ditemuin pohon baru. Dan yang terakhir yang ketujuh itu ganti produk ramah lingkungan. Contoh kalian buat kontek dari rumah sendiri, buat tempat makan minum sendiri dari rumah. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang perubahan iklim? Nah, kami harap teman-teman bisa lebih dipahami sendiri ya tentang perubahan iklim, dan kami harap teman-teman gak cuma dengar ini, tapi juga terapin cara-cara pencegahannya yang dimulai dari hal kecil. Itu kayak reduce, reuse, dan recycle kan bisa di rumah sendiri ya. Kalau misalnya bukan kalian, siapa lagi gitu kan? Nah, semua hal tadi tuh dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dari diri sendiri dan dari sekarang. Nah, sebelum selesai ada pantun sedikit nih. Jalan bilang cakep ya. Ya.